Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga anakku. Nyatakanlah segala hal di dalam doa-doamu dengan ucapan syukur. Aku selalu menyertai. Sekarang Bapak memegang tangan tidak akan melepaskan. Terima kasih Bapak, kami sungguh boleh merasakan hadiratmu dan hadiratmu saat ini. Terima kasih untuk urapanmu kepada kami semua di tempat ini, untuk damai sukacita yang boleh kami rasakan saat ini. Bapak, jika sebentar kami akan mendengarkan Engkau berbicara melalui anakmu terkasih, Sis Novi yang sudah kau persiapkan. Berkati, urapi Sis Novi lebih lagi dengan urapanmu yang dahsyat. Berkati lidah dan bibirnya, urapi pikirannya, hatinya, dan seluruh keberadaannya, sehingga setiap perkataan yang akan kau sampaikan melalui Sis Novi itu sungguh boleh memberkati kami semua yang hadir saat ini dan semakin membuat kami untuk terus rindu datang kepadamu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, buka telinga kami untuk kami boleh duduk diam-diam dan membuka telinga kami mendengarkan wartaan dari Sis Novi. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekarang kita mau ukur ya luar biasanya sebagaimana. Jadi dari skala 1 sampai 10. Nah, seberapa luar biasanya Anda hari ini? Siap ya? Saya tanya lagi. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, 10 semua ya. Ada yang nggak ngacungin? Kalau nggak ngacungin mungkin 0. Saya sebetulnya nggak luar biasa gitu. Atau ada yang biasa-biasa aja 5 harusnya. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan ya, semuanya 10. Tanya sebelahnya, tadi kamu kehujanan nggak? Kalau dia bilang kehujanan, aduh kasihan gitu. Bapak Ibu sekalian, saya mau buka dengan satu cerita. Ini kisahnya terjadi di New York, kira-kira tahun 1900. Udah lama ya, itu zaman kuno saat itu. Jadi di New York, tiba-tiba ada wabah tifoid. Pernah dengar nggak ya penyakit tifoid? Mirip tipes, tapi itu ada demamnya, terus juga ada pokoknya badan sakit semua. Tapi karena waktu itu kan ilmu kedokteran belum canggih, jadi banyak yang berujung kematian tifoid ini. Dan tifoid ini menular karena itu kayak kuman gitu ya, jadi bisa menular dari satu orang ke orang lain. Lalu di New York itu ada wabah tifoid. Setelah diperiksa-periksa, ditelusuri siapa nih yang menyebabkan wabah ini, ternyata yang menyebabkan ini ada seorang namanya Mary. Nggak ada ya yang namanya Mary? Ada?
ada. Syukurlah, puji Tuhan. Si Mary ini dia imigran dari Irlandia, lalu datang ke Amerika, ke kota New York. Kerjanya jadi chef, koki, juru masak. Nah, karena dia koki, ya tentu kalau dia masak ya ada sedikit-sedikit yang masuk ke makanannya. Jadi orang yang makan makanannya itu kena sakit, ya kena sakit tifoid. Jadi setelah diperiksa, oh ternyata si chef ini nih sumber penyebabnya. Lalu si chefnya diamankan oleh DKes, ya, Departemen Kesehatan. Tapi dia menolak, dia nggak mau. Dia bilang, loh aku kan sehat, katanya. Sama sekali nggak demam, sama sekali nggak merasa pusing, nggak apa-apa. Kenapa aku dituduh menyebarkan penyakit? Jadi dia nggak terima, dia menolak untuk ditangkap. Dia bilang, aku sehat, nggak mungkin aku menyebarkan penyakit. Ya, zaman dulu orang belum tahu kalau ternyata orang sehat juga bisa jadi karier, ya. Sekarang kita kan tahu. Jadi kumannya ada di dalam si Mary, Mary-nya sehat, tapi si kuman itu bisa menular ke orang lain. Jadi akhirnya si Mary dilarang untuk bekerja sebagai koki. Ya kamu bolehlah kerja yang lain, tapi kalau koki kan cidunya kemana-mana, ya. Jadi soklah kerja yang lain yang nggak pakai cidu. Nah, tapi si Mary menolak, dia tetap bandel karena dia cuma bisa masak, ya. Jadi akhirnya dia tetap kekeh maunya masak. Akhirnya dia diamankan, diasingkan di satu pulau terpencil gitu supaya nggak bisa lagi nularin orang lain. Makanya disebutnya ini most harmless and yet the most dangerous. Jadi dia itu wanita yang sebetulnya paling nggak berbahaya, ya, nggak bawa pisau, nggak apa, tapi justru berbahaya gitu. Dia sebetulnya wanita lemah biasa, tapi justru paling mematikan, ya, di Amerika. Jadi terkenal banget sampai sekarang istilah typhoid Mary ini masih sering digunakan buat nyebut orang-orang yang PK sebelah, yang aduh kalau ada dia tuh ngeganggu di sana di sini, nah itu kayak si typhoid Mary gitu, ya. Di sini ada nggak? Nggak ada, ya, Bapak Ibu, ya. Gitu, ya, PK sebelah, karena artinya dia kan menyebarkan kumannya kemana-mana. Jadi kalau ada yang nyebelin, bilang, kamu kayak typhoid Mary gitu. Bali nggak ngerti apa. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya mau katakan dari cerita ini, menarik sekali bahwa kita bisa menularkan sesuatu walaupun kita nggak sadar. Ya, dan ini bukan cuma masalah bibit penyakit atau kuman. Apapun yang ada di hati kita, itu akan kita tularkan kepada orang lain tanpa kita sadar. Nah, Yesus sudah bilang ayatnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan yang baik dari kebenaran yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari kebenaran yang jahat. Sebab yang diucapkan mulutnya keluar dari hati. Itu kata Yesus, dan memang benar. Apa yang ada di hati kita itu pasti kelihatan, yang meluap dari mulut. Kan kadang kalau kita ngobrol sama orang, terus orang itu bilang, jujur ya, saya mah nggak niat bohong. Nah, tapi kan berarti kalau dia ngomong gitu di dalam hatinya udah ada niatan nih, makanya dia ngomong, nggak, saya mah jujur, saya nggak niat ini, atau aduh saya mah nggak niat mencuri, saya mah nggak niat. Nah, kalau udah nggak niat, mulutnya begitu, tapi itu kan asalnya dari hati. Atau kalau ada orang yang hatinya penuh luka, ya dilukai, biasanya mulutnya juga jadi melukai. Kalau dia ngomong teh, aduh kok tajam ya, kok kalau dia ngomong teh nggak damai, aduh kalau dia ngomong menyakiti, ya itu karena isi hatinya belum beres. Makanya dari mulutnya juga keluar luka, keluar sesuatu yang tajam, karena hatinya juga penuh hal-hal yang tajam. Atau hatinya penuh kepahitan, maka mulutnya juga keluar hal yang pahit. Yesus sudah tahu itu, dan Yesus memperingatkan murid-muridnya, hati-hati. Artinya kita mesti menjaga hati kita. Nah, saya mau kasih contoh
lewat satu tokoh Alkitab. Bapak Ibu kenal nggak tokoh Alkitab ini? Miriam. Siapa itu Miriam? Istrinya siapa? Benarkah? Yang lain sebelah sini ada pendapat? Belum pernah dengar? Gak apa-apa kalau belum pernah, bilangnya nggak tahu gitu. Nggak tahu ya? Ada yang tahu? Siapanya Musa gitu ya. Pokoknya. Ya, Miriam ini adalah kakaknya Musa ya. Istrinya Musa namanya Zipora, tapi Miriam ini kakaknya. Jadi bukan Zipora, iya, istrinya Musa itu. Tapi hari ini kita nggak bahas Ana Zipora, bahas Miriam. Untung nggak bahas Zipora. Ya, jadi Miriam ini bertiga, ada di kitab Mikha dikatakan, sesungguhnya akulah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, membebaskan engkau dari tempat perbudakan, dan mengutus Musa memimpinmu beserta Harun dan Miriam. Artinya Miriam ini diakui sebagai salah satu dari 3 pemimpin besar Israel. Ya, jadi siapa aja pemimpin Israelnya? Musa, Harun, Miriam ya. Si Musa dan Harun ini cowok, tapi Miriam ini cewek ya, kakak perempuannya Musa. Musa anak bontot paling kecil ya, kakaknya Harun dan Miriam. Sekarang mulai ingat siapa Miriam? Ada yang tahu nggak kisah apa yang paling terkenal tentang Miriam? Nggak apa-apa. Ini kisah paling terkenal. Ketika Musa lahir, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingat, ketika Musa lahir itu bangsa Israel ada di tanah Mesir. Mereka dijajah bangsa Mesir. Jadi Musa lahir di masa penjajahan. Lalu karena bangsa Israel terus bertambah banyak, orang Mesir kan takut, nanti bangsa Israel ini malah lebih kuat dan memberontak. Jadi dia memberi perintah, semua anak yang cowok harus langsung dibunuh. Begitu ada bayi yang lahir, langsung dilihat, oh cowok, langsung dibunuh. Tapi kalau cewek ya bolehlah, karena cewek dianggap nggak berbahaya lah, nggak apa-apa, cewek nggak bisa perang. Dianggapnya begitu ya, padahal nggak tahu ya, cewek kan kuat ya ibu, betul? Tapi gitu, jadi bayi cowok itu dibunuh. Pokoknya nggak boleh bangsa Israel itu berkembang biak. Nah, maka ketika orang tua Musa melahirkan Musa itu harusnya dibunuh. Tetapi karena bidan yang menolongnya itu baik, jadi ya udah bolehlah diam-diam. Tapi gimana caranya nih supaya si bayi ini nggak ketahuan? Maka Musa dimasukkan ke dalam keranjang, lalu dihanyutkan ke sungai. Itu biar ditemuin orang Mesir, biar dipungut anak sama orang Mesir. Nanti yang penting anaknya nggak mati. Itu menurut mamanya Musa. Jadi Musa dimasukkan ke keranjang, dihanyutkan, sambil diamati dari jauh oleh Miriam. Jadi Miriam ini sudah berperan penting dari kecil. Dia mengawasi keranjang yang berisi adik bayinya hanyut kemana ya, gitu. Dia liatin dari jauh. Ternyata yang menemukan Musa adalah putri Firaun. Nah, lalu apa yang terjadi? Boleh dibaca 1, 2, 3. Lalu bertanyalah anak itu kepada putri Firaun, perlukah aku pergi mengambil seorang ibu penyusu dari antara orang Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri. Bayangkan Miriam itu kan kecil lah, paling juga anak ABG ya, karena Musanya juga baru lahir ya, umur 15 tahun lah maksimal. Tapi walaupun dia masih muda, Tuhan sudah memberi dia tugas menjaga adiknya Musa, dan dia sudah berjasa ya, dia jaga adiknya. Lalu ketika adiknya diambil putri Firaun, dia bilang, kan putri Firaunnya nggak bisa keluar air susunya ya, karena bukan dia yang ngelahirin. Jadi dia tanya,
mau nggak dicariin ibu-ibu Ibrani yang bisa nyusuin bayi ini, gitu pura-puranya. Terus putri Firaunnya, oh oke boleh. Nah yang dipanggil siapa? Mamanya. Ya kan, berarti cerdas. Jadi di masa kecilnya Musa ini diasuh oleh orang tuanya sendiri, disusui oleh ibunya sendiri, tanpa ketahuan sama putri Firaun. Nah ini berkat Miriam. Jadi sejak muda Tuhan sudah pakai dia secara luar biasa untuk menyelamatkan keluarganya. Nah lalu Musa kan bertambah besar. Lalu apa yang Musa lakukan? Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah akhirnya keluar nggak bangsa Israelnya? Keluar. Dites nih Alkitabnya. Ada berapa tulah yang ditimpakan kepada Mesir sebelum bangsa Israel boleh keluar? 10. Siapa yang hafal tulahnya apa aja? Air menjadi darah, katak, belalang, terus apa? Ya. Nah, banyak ya tulahnya, ada 10. Dan yang terakhir adalah anak sulungnya Mesir mati. Baru setelah itu orang Israel boleh dibawa pergi. Lalu ketika pergi mereka harus menyeberangi menyeberangi Laut Merah ya, Laut Teberau. Dan Musa memukulkan tongkatnya dan laut pun terbelah, bangsa Israel jalan di tengah-tengahnya. Ketika bangsa Mesir lewat, lautnya menutup lagi, jadi mereka tenggelam. Lalu apa yang Miriam lakukan? Nah, dibaca 1, 2, 3. Miriam lakukan. Apa yang dia lakukan? Jadi WL. Memimpin kaum perempuan ya, pakai rebana, memuji-muji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai karena Tuhan sudah membebaskan bangsa Mesir. Jadi Miriam ini seperti disebut nabiah ya. Jadi dia tuh nabi perempuan. Tuhan juga berbicara kepada bangsa Israel lewat Miriam, ya, lewat Harun, lewat Musa, dan lewat Miriam. Jadi Miriam memegang peranan penting dalam sejarah bangsa Israel, dan Tuhan juga memakai Miriam secara luar biasa. Dan Miriam sendiri adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia tahu bahwa bangsanya bisa lolos bukan karena kehebatan Musa, bukan karena gagah beraninya Harun, tapi karena Tuhan. Maka dia memuji Tuhan, dia ajak semua perempuan, ayo kita menyanyi buat Tuhan, sebab Ia luhur dan jaya. Nah, Bapak Ibu, kalimat bawah ini familiar enggak? Ayo, kapan kita nyanyikan juga ini? Biasanya Paskah ya, Paskah ada kan? Pujilah Tuhan, Dia agung perkasa, mulia. Ya, Madah Musa, betul disebutnya Madah Musa, tapi sebetulnya Musa juga nyanyi, Miriam juga memimpin kaum perempuan ya. Jadi ini juga madahnya Miriam. Aneh kok madah Miriam. Jadi madah Musa ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, intinya Miriam ini penting perannya dan Tuhan memakai dia secara luar biasa. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Nah, kita mau lihat bahwa meskipun seseorang itu jabatannya udah tinggi, Tuhan udah pakai secara luar biasa, dia udah pokoknya nabiah besar, tapi ternyata karena Miriam masih manusia, dia tetap bisa jatuh ke dalam kesalahan ya, dia bisa jatuh ke dalam godaan. Kita akan lihat ya kisah berikutnya ya, kita baca
baca lagi sama-sama Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Kalau kita baca, kira-kira yang Miriam lakukan benar nggak sih? Benar ya, dia menegur Musa karena harusnya Musa mengambil istri bangsa Israel aja, tapi ternyata dia mengambil istri dari perempuan asing. Jadi Musa dan Harun menegur Musa. Betul, sampai situnya oke ya, dia menegur kalau ada yang berbuat salah. Tapi kemudian kalimat berikutnya, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin nggak kelihatan aneh, tapi sebetulnya kalau di rephrase ya, Miriam ini sedang bilang, nggak perlu Musa, Tuhan juga bicara kok lewat aku, lewat Harun. Si Musa kan udah berdosa, udahlah, nggak usah lagi Tuhan ngomong lewat Musa. Tuhan bisa pakai aku, bisa pakai Harun. Nah, mulai ya kelihatan dia mulai sombong dan dia mulai membandingkan dirinya dengan Musa. Itu sebabnya Tuhan marah dan Tuhan berkata ini, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Jadi Tuhan marah dan Tuhan bilang, kalau ke nabi biasa aku ngomong lewat mimpi, lewat penglihatan. Tapi Musa adalah orang pilihan Allah yang luar biasa. Musa itu adalah satu-satunya orang yang bisa ngobrolnya berhadapan muka langsung nih, kayak begini sama Tuhan. Cuma Musa. Orang lain tuh cuma pas lagi tidur dapat mimpi, oh iya Tuhan bicara ini, atau dapat visi. Tapi belum pernah ada yang bisa melihat muka Tuhan. Musa itu orang spesial, Tuhan pilih Musa. Dan Tuhan gak pernah salah pilih, betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini juga Tuhan gak salah pilih kok menempatkan Anda di sini. Ya kasih tahu sebelah-sebelahnya, kamu udah betul ada di sini. Kadang kita berpikir, Tuhan mungkin keliru, masa sih aku yang dipilih? Aduh Tuhan, masa aku yang disuruh mimpin doa? Aduh Tuhan, masa aku sih yang ditunjuk? Mungkin Tuhan keliru, aku kan gak bisa apa-apa. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Maka kalau dia memilih Musa sebagai hambanya, pasti ada sesuatu yang khusus. Tuhan punya rencana khusus untuk Musa. Meskipun di mata orang lain, di mata Miriam dan Harun, bisa apa Musa? Kawinnya juga sama perempuan asing. Ngomong juga gak pintar, lebih pintar Harun dan Miriam yang ngomong. Terus kenapa Tuhan pilih Musa? Kenapa gak pilih kami aja? Gak bisa apa-apa. Anak bontot, anak bungsu, tentu kakak-kakaknya yang lebih bisa segala-galanya dibanding si bontot. Tapi Tuhan tetap pilih Musa. Tetapi Tuhan marah karena Miriam mempertanyakan keputusan Tuhan. Miriam seolah-olah bilang, Tuhan salah pilih nih, pilih Musa. Udahlah gak usah lagi sama Musa, sama kita aja. Dan Tuhan marah. Dan kita lihat apa hukumannya. Boleh dibaca 1, 2, 3. Itulah hukumannya buat Miriam. Tuhan marah. Maka Miriam dikenai penyakit kusta. Tapi Tuhan tetap sayang sama Miriam ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tahu arti kata Miriam adalah
yang dicintai. Jadi Tuhan tetap sayang sama Miriam. Setelah 7 hari Miriam pun disembuhkan dan Miriam boleh kembali lagi ke perkampungan ya. Tadinya Miriam dikucilkan karena kusta, tapi kemudian dia boleh kembali dan bangsa Israel baru berangkat lagi setelah Miriam sembuh. Jadi Tuhan sayang sama Miriam, tapi dia mau tegur Miriam karena kesalahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mau kita lihat lewat kisah Miriam ini adalah bahwa meskipun Miriam ini jabatannya udah tinggi, udah hebat, tapi toh ternyata dia bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa. Kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu? Karena dia mulai membanding-bandingkan. Dia membandingkan, oh aku kayak begini, si Musa mah gak layak tuh dipakai Tuhan, harusnya aku aja sama Harun. Ya, dia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia mulai iri. Itu sebabnya Tuhan marah. Yang Miriam gak lagi menjaga kekudusan. Miriam tidak lagi percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memilih orang yang tepat. Tapi dia mulai meragukan Tuhan dan dia mulai membanding-bandingkan diri. Maka walaupun jabatannya tinggi, walaupun Tuhan udah pakai Miriam dari kecil, tapi kalau Miriam bersalah, Tuhan tetap jatuhi hukuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini yang kita mau lihat adalah gimana sih supaya kita juga jangan seperti Miriam. Ya, bagaimana supaya kita bisa terus menyenangkan hati Tuhan. Jangan membanding-bandingkan kayak Miriam. Ya, tanpa sadar kita itu suka membanding-banding, ya. Dan kalau hatinya udah mulai iri, udah mulai membanding-banding, nanti otomatis keluar dari perkataannya, keluar dari perbuatannya, keluar dari tindakannya. Apalagi sekarang zaman medsos. Siapa di sini suka lihat Facebook? Facebook kan. Nanti kalau lihat Facebook terus lihat, si itu kok lagi berlibur ya? Kok aku nggak pernah liburan? Lalu mulai banding-bandingnya, lalu mulai toel-toel suaminya mungkin. Ayo dong Pak, ayo dong kita juga liburan. Lihat nih, masa si itu juga liburan terus tiap tahun. Ayo kita liburan. Atau kalau suaminya ngajak liburannya cuma ke Cipanas, dia liburannya jauh ke luar negeri. Masa kita cuma di Pulau Jawa? Ayo dong jauhan dikit ya. Mulai membanding-bandingkan ya, dan mulai nggak puas dengan keadaan dirinya sendiri. Ya itu gara-gara ada Facebook. Jadi kan semua update tahu, oh dia lagi liburan, oh dia lagi makan enak, oh dia lagi begini, dia lagi begini. Terus mulai muncul perasaan iri, mulai muncul perasaan gak suka, mulai muncul juga, sebel ya, padahal dia teh utang sama aku, tapi kok enak aja liburan. Ada ya. Maka di dalam hatinya mulai muncul rasa sebel, rasa iri. Sehingga kalau nanti ketemu orang itu tanpa sadar kita juga ngomongnya udah sebel. Oh liburannya, oh udah sinis kan. Bukannya wah liburan kemana aja, bukan, tapi liburan terus ya, jauh ya liburannya. Jadi sinis karena isi hatinya juga sinis. Bapak Ibu sekalian, banyak hal ya yang bisa membuat kita iri. Bahkan anak kecil juga bisa iri. Dulu saya waktu masih kecil, saya selalu bilang, mama pilih kasih, mama lebih sayang sama adikku. Adikku itu selalu dibeliin mobil-mobilan, selalu gini. Terus mamaku sampai bingung, ya kan aku juga beliin kamu mainan, tapi lupa yang diingat, adikku dapat mainan baru, aku kok enggak, gitu yang diingat, yang dilihat. Ya, jadi dari kecil juga selalu iri, sirik, ya mama kok lebih sayang sama adik. Terus saya ingat kalau lebaran kan pembantu rumah kami pulang, lalu kami mesti bantu kerjaan rumah, nyapu, ngepel, cuci piring.
Biasanya saya bantu nih nyapu. Lalu kalau udah nyapu saya berhenti. Saya bilang, udah aku kan udah nyapu, yang ngepel biar adek aja. Aku udah cukup nyapu aja. Ya pokoknya nggak mau rugi kan kerjaannya nyapu sama ngepel. Masa aku nyapu dan ngepel dua-duanya? Harus orang satu biar adil gitu. Jadi pokoknya begitu udah selesai nyapu, udah stop. Sisanya bagian adikku. Tapi namanya adikku ya, adikku itu cowok. Kalau anak cowok kan mana mau ya ngepel, nyapu. Dia sih nggak peduli sama begituan, dia sibuk aja main mobil-mobilan, sibuk main ini. Terus aku jadi marah-marah. Kenapa sih mama lihat tuh, masa dia sibuk main sendiri? Suruh dong dia ngepel, marahin dong, suruh dia ngepel. Wah pokoknya saya mulai ngatur-ngatur mama saya ya. Saya bilang mama harus bisa mendidik anak dengan baik. Gaya. Terus saya marah-marah. Jadi setiap saya nyapu, saya kesal. Terus saya nggak mau ngepel, tapi adik saya nggak ngepel. Ya udah terpaksa saya ngepel. Tapi sambil kesal ya, sambil bersungut-sungut. Dasar, kenapa harus aku lagi yang ngepel? Wah terus bersungut-sungut karena hatinya udah penuh kemarahan, sebel, udah merasa mamaku pilih kasih. Jadi terus yang keluar bersungut-sungut. Lalu terus sama adikku aku juga sebel ya. Wah pokoknya jadi berantem. Suasananya nggak menyenangkan. Lalu mamaku bilang begini, kenapa kamu mesti ngurusin adik kamu? Kalau kamu mau nyapu, ya nyapu aja, tapi lakukan dengan sukacita. Jangan sampai kamu nyapu tapi ngomel-ngomel. Katanya udah mendingan kamu nggak usah nyapu, mama aja yang nyapu daripada kamu ngomel-ngomel katanya. Pokoknya kamu lakukan apa yang kamu mau. Kalau kamu nggak mau, udah nggak apa-apa. Tapi jangan membanding-bandingkan. Saya ingat sekali pesan mama saya itu. Dari situ saya belajar, iya ya. Kok saya malah membanding-bandingkan, terus memaksa adik saya mesti ngepel. Harusnya ya udah saya lakukan aja apa yang saya bisa. Saya kan niatnya memang membantu mama saya. Jadi ya udah, adik saya mungkin nggak berniat membantu, ya biar aja. Jangan saya ikut ngomel dan menaruh kebencian itu di dalam hati. Maka saya belajar, oke, kalau gitu saya nyapu aja, sukacita. Kalau masih ada tenaga, saya lanjutkan ngepel. Kalau nggak ada tenaga, udah ada film seru di TV, ya udah saya nonton aja ya film. Tapi saya jadi melakukan semuanya dengan sukacita. Saya nggak lagi marah-marah, nggak lagi ribut sama adik saya nggak lagi ribut sama mama saya, karena hati saya dipenuhi damai dan sukacita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mau belajar 3 hal. Bagaimana supaya hati kita ini jangan dipenuhi kebencian, bagaimana supaya kita nggak membanding-bandingkan sehingga membuat Tuhan marah sama kita. Ya. Nah, yang pertama adalah ini. Apa Bapak Ibu? Tetap bersyukur. Kita baca ayatnya dari Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Aku akan memenuhi segala kebutuhan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Pegang itu di dalam hati kita, bahwa Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan. Tuhan tahu kok, mungkin bagi si A dia lagi perlu makanan hari ini, tapi mungkin si B bukan perlu makanan, tapi dia perlu kerjaan. Tuhan tahu semua itu, dan Tuhan memberikan sesuai dengan kekayaannya. Berarti kan amat kaya, berarti dia bisa kasih dan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Seringkali kita membanding-banding, aku kok cuman dapat sepiring makan, dia kok dapat 2 piring makanannya. Lalu mulai iri, Tuhan kau gak adil. Padahal mungkin Tuhan tahu dia karena badannya lebih gendut butuh 2 piring, saya karena mau diet butuhnya cuma sepiring gitu. Tuhan tahu persis kok apa yang dibutuhkan. Jadi kita gak perlu sirik, karena keadilan Tuhan itu bukan berarti semua dikasih sepiring. Kalau kita mikirnya gitu, kalau adil berarti semua dikasih sepiring. Tapi kalau Tuhan enggak, semua diberi sesuai kebutuhannya. Lihat aja nanti kalau makan,
Apa semua nasinya sesendok? Kan enggak. Ada yang nasinya cuma setengah sendok, tapi kalau yang bapak-bapak mungkin nasinya 3 sendok. Dibungkus kok. Ya, artinya masing-masing orang kan beda. Kalau misal ibu-ibu ini dikasih 3 sendok nasi juga nggak akan habis. Adanya juga nanti kemarkaan, nanti malah sisa nasinya. Jadi ya udah, 1 aja buat ibu-ibu, 3 sendok buat bapak. Nah, nggak apa-apa. Tapi yang penting cukup buat semua. Itu kan yang terpenting. Semua kebagian. Nah, itulah keadilan Tuhan. Tuhan memberi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tapi karena dia amat kaya, kita nggak usah takut kehabisan ya. Kayak biasa kalau nganter bansos itu kan aduh nanti kehabisan. Kalau Tuhan nggak usah takut, ya nggak akan kehabisan. Ya, jadi kasih tahu sebelah-sebelahnya, jangan takut, Tuhan kita amat kaya.